Oke. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Muhammad Syamsuddin yang sudah berkenan hadir di rangkaian episode pengajian fikih muamalah kontemporer ini. Beliau selaku pengampu dan pengasuh ya di kajian ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan pemahaman kita semua terkait dengan fikih muamalah saat ini. Mungkin tidak berlama-lama, langsung saja waktu saya berikan kepada Pak Kiai Syamsuddin. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman sekalian, beserta kajian fikih muamalah pada kesempatan hari ini, sebelum saya menyampaikan pokok bahasan yang merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka alangkah baiknya pada kesempatan hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa mengikuti kajian yang semoga menjadi penambah ilmu buat kita semua. Para sahabat sekalian, di mana saja Anda semua berada, perlu di sini saya sampaikan bahwasannya pada kesempatan hari ini tema yang akan kita bahas adalah masalah jual beli dan barter. Nah, bagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwasannya jual beli itu merupakan akad dasar. Dia merupakan akad dasar yang utama dan sekaligus pertama bagi sistem muamalah yang ada di dalam Islam. Nah, oleh karena itu, memahami pokok-pokok dasar tentang jual beli ini merupakan hal yang sangat urgen bagi kita. Sebab apa? Sebab ini merupakan catatan nas dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya muamalah yang pertama kali diizinkan atau secara legal itu terdapat di dalam nas itu adalah akad jual beli. Nah, para sahabat sekalian, jual beli secara Islam, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Jadi jual beli secara Islam itu makna dasarnya adalah muqabalatus syai' bisyai'. Bagaimana yang dulu kita sudah uraikan bersama, sudah kita sampaikan secara lugas untuk syarat dan rukunnya. Tapi kebetulan pada waktu pertemuan yang lalu kita membahas masalah muamalah secara umum di rumah besar daripada akad jual beli,
Maka pada kesempatan hari ini kita langsung merujuk pada kamar khusus, yaitu yang merupakan bagian dari muamalah, yaitu jual beli. Jadi jual beli di sini dimaknai sebagai muqabalatus syai' bisyai'. Tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu. Nah, tukar menukar ini meniscayakan di dalamnya itu. Jadi meniscayakan bahwasannya ada salah satu dari barang yang ditukar itu yang berlaku sebagai saman, dan di sisi lain ada yang berlaku sebagai muthman. Muthman ini setara dengan mabi. Sementara saman itu setara sebagai iwat. Nah, karena adanya iwat ini, ketika yang ditukarkan itu masih belum berupa antara uang dengan barang, maka pertukaran dasarnya antara barang dengan barang itu kemudian disebut dengan istilah akad barter. Akad barter ini kemudian dinamai dengan istilah akad muawadhah. Nah, kemudian akad muawadhah ini ternyata memiliki sifat-sifat khusus. Memiliki sifat-sifat khusus ketika dihubungkan dengan masalah jenis barang yang ditukar. Nah, sifat-sifat khusus itu apa saja? Yang pertama, ketika yang ditukar itu adalah dari kelompok barang ribawi. Ketika yang ditukar itu berasal dari kelompok barang ribawi, maka akad muawadhah tadi itu berubah rupa atau bersalin rupa menjadi akad shor. Nah, barang ribawi itu apa saja? Nanti ada di belakang setelah slide yang satu ini. Nah, jadi nanti akan ada yang di belakang. Terus kemudian selain barang ribawi, ada juga barang non ribawi. Nah, untuk pertukaran yang tidak melibatkan barang ribawi ini, kemudian diistilahkan dengan akad bek atau akad jual beli secara mutlak. Nah, sampai di sini maka kalau kita berbicara masalah akad jual beli, maka cabangnya pasti ada dua. Kalau tidak lari ke short, ya larinya adalah ke akad buyu secara mutlak. Nah, kita lanjut saja, Mas. Nah, ini. Jadi jual beli itu secara umum cabangnya itu menjadi dua. Jadi ada short dengan objek pertukarannya adalah berupa barang ribawi, baik sejenis ataupun yang tidak sejenis. Yang kedua adalah jual beli yang berlaku secara mutlak. Lanjut aja, Mas. Nah, kemudian apa yang disebut dengan barang ribawi? Di dalam slide itu saya menampilkan adanya ibarat, tapi sayangnya ini nggak terbaca nih di HP saya. Terputus, Mas. Apa ini tulisannya kecil sekali. Oh. Bentar. Kalau di laptop jelas ini, gede. Iya. Sayangnya laptopnya terlalu lemot kalau dipakai presentasi.
Oh gitu. Bentar. Atau saya bacakan Pak Kiai. Kenapa? Saya baca di sini aja atau gimana? Yaitu ada ibarat yang menyatakan bahwasannya warriba, ya itu ya. Bizahab wal fiddah. Yang nggak jelas ini. Ya. Warriba, bizahabi wal fiddati wal mat'umat. Nah, itu. Sampai di situ aja. Jadi barang ribawi itu ada 3 jenis intinya. Yang pertama bahwasannya barang ribawi itu masuk kelompok bahan emas, terus kemudian perak, kemudian semua jenis bahan makanan yang dimakan oleh manusia. Kalau bahan makanan itu tidak dimakan oleh manusia, maka tidak masuk kelompok barang ribawi. Ini akad dasar utama dari jual beli khususnya untuk soft. Lanjut, Mas. Nah, ini. Jadi akad soft itu kalau akad soft ini khusus ternyata berlakunya itu diakui hanya pada emas dan perak. Jadi hanya diakui pada emas dan perak. Sementara kalau pada bahan makanan, akad soft itu tidak berlaku. Makanya kemudian berbekal dari hal ini, maka transaksi soft itu hanya khusus ketika transaksi tersebut melibatkan emas dan turunannya, kemudian perak dan turunannya. Sementara untuk transaksi bahan makanan itu masih diperselisihkan oleh para ulama khususnya, dan yang kebanyakan khususnya dari kalangan madhab Maliki itu tidak melibatkan bahan makanan ini masuk dalam kelompok akad, tapi boleh dimasukkan dalam kelompok akad jual beli saja, jual beli secara mutlak. Itu sebabnya untuk transaksi bahan makanan ini maka dibolehkan yang dinamakan dengan istilah jual beli yang berlaku secara tempo. Jadi yang jual beli yang berlaku secara tempo. Tapi pada emas dan perak itu mayoritas ulama itu menyatakan bahwasannya di dalam jual beli emas dan perak atau pertukaran emas dan perak itu tidak berlaku jual beli tempo. Tapi nanti kita lihat lagi kita koreksi lagi ketika kita harus bertransaksi emas secara tempo. Bertransaksi emas secara tempo. Jadi ada pemilihan sendiri nanti. Jadi transaksi dasarnya emas dan perak itu memang tidak diperbolehkan secara tempo. Memang tidak diperbolehkan. Nah, dia bisa menjadi tempo nanti ketika emas dan perak itu sudah bersalin rupa, tidak lagi berlaku sebagai emas tiberun, emas murni, emas lantakan misalnya, tapi sudah ada dalam bentuk
perhiasan atau produk-produk yang lain yang kemudian ditempatkan sebagai sil'ah itu nanti, atau komoditas. Lanjut aja, Mas. Nah, ini pertukaran barang ribawi jenis. Ada keistimewaan dalam akad transaksi shorf ini. Keistimewaannya itu apa? Keistimewaannya itu adalah ketika terjadi transaksi antara barang ribawi jenis, misalkan antara emas dengan emas atau perak dengan perak, maka kewajiban yang berlaku adalah harus tamatsul, takobut, dan hulul. Aslinya kalau dalam hadis itu adalah kewajiban untuk tamatsul, kemudian yadan biadin. Kalau di dalam konteks kitab-kitab matan itu sering disebutkan sebagai wajib tamatsul atau mumasalah, dan kemudian ditambah dengan wajibnya untuk naqdan. Seperti yang ada dalam tampilan slide tersebut. Ini saya tidak bisa melihat slide saya sendiri. Ini gimana? Nggak apa-apa. Oh, ini bisa. Jadi kalau dalam kitab fikih atau teks-teks kitab matan, biasanya itu kemudian disebutkan sebagai wajib mutamathilan naqdan. Jadi wajib mutamathilan dan naqdan. Dan naqdan itu kemudian diinterpretasikan oleh para ulama menjadi dua. Maksud dari naqdan itu adalah bisa untuk takobut, kemudian hulul. Nah, hulul ini secara bahasa dalam kitab-kitab fikih itu dimaknai hululul ajal. Jadi diketahui masa jatuh temponya. Jadi gitu. Nah, sementara untuk takobut itu dimaknai sebagai dua. Yang pertama adalah qabdul haqiqi, yang kedua adalah qabdul urfi. Itu kalau dalam teks-teks kitab turas nih. Kemudian qabdul hukmi ini di dalam kitab-kitab fikih kontemporer itu kemudian berubah statusnya menjadi qabdu hukmi. Nah, jadi ini ada ikatan yang sangat erat antara uruf dengan hukum. Kalau uruf itu biasanya adalah kebiasaan yang ada di suatu daerah, tetapi kalau hukum itu berarti ada penjaminan dari sisi hukum. Nah, jadi naqdan di dalam akad shorf itu maknanya ada dua. Jadi takobut dan sekaligus hulul. Sementara yang mansus di dalam hadis itu adalah mutamathilan. Jadi mutamathilan ini adalah sepadan. Kalau sepadan ini maknanya seringkali adalah sepadan di dalam takaran, sepadan di dalam
dalam timbangan, sepadan di dalam ukuran. Nah, jadi ini batasan utama untuk melakukan transaksi barang ribawi yang sejenis. Lanjut aja, Mas. Suara saya ini jelas ya? Jelas pakai. Yeah. Nah, sekarang kita beralih pada pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis. Pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis itu syarat utama untuk melakukan transaksi itu adalah ada dua. Yang pertama adalah wajibnya takobut, dan yang kedua adalah wajibnya hulul. Dari mana takobut dan hulul ini berasal? Ketika kita runut berdasarkan sumber asal hadis, di sana itu terungkap maknanya yadan biyadin. Yadan biyadin. Sementara kalau dalam teks-teks surah itu hanya disebutkan nakdan. Jadi nakdan. Kemudian syarat kebolehan berikutnya. Kalau pada pertukaran barang ribawi yang sejenis tadi itu adalah wajib tamasul, tapi kalau pada pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis ini, maka tidak wajib untuk tamasul, tetapi boleh untuk mutafadilan. Tetapi dengan catatan nakdan. Dan ini seringkali dimaknai sebagai tunai. Padahal di dalam kitab-kitab fikih, nakdan ini terjemahannya ada dua, yaitu bolehnya takobut tadi, dan yang kedua dibatasi dengan hulul. Kedua batasan ini secara tidak langsung nanti berpengaruh besar terhadap barang ribawi tersebut ditransaksikan. Jadi barang ribawi tersebut ditransaksikan. Nah, itu ya yang paling utama untuk kita pahami bersama. Lanjut aja, Mas. Nah, sekarang ini yang seringkali menjadi kendala adalah turunan dari barang ribawi. Jadi ketika kita mentransaksikan turunan atau produk-produk turunan dari barang ribawi tersebut, maka di sini sering ditemui masalah-masalah yang hingga saat ini sering diperdebatkan. Di antaranya adalah misalkan di situ ada uang, terus kemudian emas perhiasan, kemudian masih banyak lagi produk-produk lain yang intinya di situ adalah seringkali kalau produk itu terdiri dari produk campuran antara barang ribawi dengan barang non ribawi. Kalau tidak begitu, ya murni merupakan produk yang ditempatkan sebagai produk ribawi atau setara dengan produk ribawi. Contohnya misalkan uang kertas. Uang kertas ini seringkali diungkap oleh para ulama sebagai yakumu maqamad dzahab. Artinya uang kertas sendiri itu bukan termasuk zahab, tetapi kemudian ditempatkan sebagai zahab. Dengan demikian, mentransaksikan uang atau tukar-menukar uang
secara tidak langsung membuat transaksi tersebut menjadi transaksi ribawi. Jadi kalau misalkan rupiah ditukar dengan rupiah, kalau terjadi mutafadilan, maka transaksi tersebut bisa termasuk kelompok transaksi ribawi. Berdasarkan hal ini, berdasarkan ilat bahwasannya uang itu atau uang kertas itu yaqumu maqamad dzahab. Itu. Jadi dalam hal ini karena turunan-turunan tadi itu pada akhirnya itu menempati makomnya dzahab, sehingga harus mutamathilan, maka ketika turunan itu ditukar dengan komoditas lain yang tidak dari kelompok barang ribawi, maka turunan tersebut dipandang sebagai harga mitil. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, dari mana harga mitil itu, maka harga mitil itu pada dasarnya adalah berangkatnya karena ada turunan dari transaksi short yang mana uang itu kemudian menempati makomnya dzahab. Jadi aslinya ada di sana. Aslinya. Tapi kemudian yang berlaku dalam teks-teks para ulama itu seringkali disebutkan bahwasannya harga mitil itu merupakan harga yang berlaku di suatu daerah. Kalau misalkan gaji, ya gaji yang berlaku di suatu daerah. Kalau misalkan harga sewa, ya berarti harga sewa yang berlaku di suatu daerah. Itu namanya harga mitil. Nah, mata uang kan juga begitu. Sama. Jadi mata uang itu menjadi sebuah harga mitil di suatu negara. Artinya berarti sama dengan takrif ulama yang ada di dalam kitab yang menyebutkan bahwasannya harga mitil itu adalah berlaku menurut uruf di suatu tempat. Lanjut aja, Mas. Ya. Ini untuk kelompok transaksi yang selainnya transaksi barang ribawi. Tadi kelompok yang menempati transaksi selainnya transaksi barang ribawi ini kemudian umumnya disebut sebagai akad be' mutlak. Nah, bahan makanan tadi yang tidak dimasukkan dalam kelompok akad shorf itu suatu ketika juga dimasukkan dalam kelompok akad be' ini. Sebab apa? Sebab pertukaran antara bahan makanan satu dengan bahan makanan lain di satu sisi itu sama dengan polanya transaksi short, tapi di sisi yang lain ada keistimewaan dari bahan makanan itu yang tidak dimiliki oleh emas dan perak. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena bahan makanan itu merupakan bahan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kemudian ada keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan emas dan perak. Ya, sehingga kemudian untuk akad shorf itu seringkali hanya dialamatkan atau disematkan pada emas dan perak. Sementara untuk bahan makanan itu tidak. Tapi menurut mazhab Syafi'i khususnya dari pendapatnya Imam Nawawi yang saya ketahui. Imam Nawawi. Jadi pendapatnya dari kalangan mazhab Syafi'i khususnya Imam Nawawi itu menyebutkan bahwasannya untuk bahan makanan itu
memang tetap dimasukkan dalam akad shorf, tapi dengan keistimewaan. Jadi terus mana yang kita pakai? Apakah di bahan makanan ini masuk kelompok akad jual beli atau shorf? Kita mengikuti dengan salah satu alur saja, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab kitab Abu Qorib dan seperti ini kan lebih banyak menempatkan bahan makanan itu bukan pada transaksi soft, tetapi lebih ke transaksi jual belinya. Lanjut aja, Mas. Untuk macam jual belinya, untuk macam jual beli berdasarkan objeknya itu seperti yang dulu sudah kita sampaikan, bahwasanya objek barang yang dijual belikan itu adalah wajib berupa barang, wajib berupa ain. Kalau barang itu tidak berupa ain, maka tidak masuk dalam kelompok akad jual beli. Itu yang pertama. Kalau bukan berupa ain secara langsung, artinya ain musyahadah, berarti ya wajib berupa syai'in mausuf fil dhimmah. Nah, syai'in mausuf fil dhimmah itu adalah sesuatu yang bisa ditunjukkan karakteristiknya atau sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya ini berupa apa saja? Intinya ada dua. Kalau tidak berupa barang, berarti ya berupa duyun, berupa utang. Kalau transaksinya kok berupa syai'in mausuf bil dhimmah, dengan dhimmahnya itu terdiri atas berupa ain, maka akadnya kemudian sering kita sebut dengan istilah be' salam. Tapi kalau objeknya itu berupa sesuatu yang bisa dijamin dan sesuatu itu adalah terdiri atas utang, maka transaksinya sering kita sebut dengan istilah transaksi khiwalah, pertanggungan. Nah, jadi dua pemilahan ini menjadi rumah besar bagi sesuatu yang diduga tidak memiliki aset penjamin. Seperti misalkan kripto. Kripto itu tidak ada sesuatu di baliknya. Jadi nggak ada sesuatu di baliknya. Karena tidak ada sesuatu di baliknya, maka kripto itu disebut dengan aset makdum. Di aset yang tidak memiliki underlying aset. Sementara kripto sendiri itu juga bukan emas, juga bukan perak. Artinya kalau dia bukan berupa emas dan berupa perak, dan dia tidak memiliki aset penjamin di baliknya, maka aset tersebut atau kripto tersebut adalah masuk kelompok aset makdum. Dulu saya pernah mengungkap tentang masalah YouTube misalkan. YouTube itu dulunya itu mempromosikan nonton video iklan. Setelah sekian tontonan, misalkan katakanlah 12 tontonan, maka pihak penontonnya itu akan mendapatkan uang $1. $1 itu ya kalau sekarang mungkin ukurannya sama dengan katakanlah 14.000. Nah, ketika ditelusuri VP yang diatasnamakan sebagai ujrohnya menonton, ternyata VP itu tidak dicairkan oleh pihak yang menyuruh.
tetapi dicairkannya justru malah lewat pihak lain sebagai yang bukan penyuruh. Makanya kemudian dengan berbekal bahwasanya VP itu yang cairnya itu tidak dari pihak yang menyuruh, maka VP itu dianggap sebagai aset makdum. Disebabkan karena apa? Karena tidak ada ikatan dengan utangnya pihak yang menyuruh untuk menggaji penonton atau pihak yang disuruh. Sudah sih. Nah, akad inilah yang dimaksud dengan istilah dengan akad khiwalah fasida. Jadi akad khiwalah yang batil. Artinya batil disebabkan karena pihak penyuruhnya itu tidak mau menggaji, tapi justru malah pihak lain yang menggaji. Berbeda dengan kalau berupa syai'in mausuf bidzimah dengan objek jaminannya berupa utang, sementara pihak yang memiliki utang itu bertanggung jawab. Perusahaan menyuruh penonton, kemudian perusahaan menggaji penonton. Maka itu artinya pihak perusahaan bertanggung jawab. Jadi terjadi akad lazim. Nah, karena terjadi akad lazim yang semacam ini, maka ketika terjadi oper tanggungan atau oper buah dari pekerjaan tersebut kepada pihak lain, katakanlah misalkan saya punya 1 poin, tapi 1 poin itu dijamin oleh perusahaan bahwa 1 poin itu bisa ditukar dengan uang, dan yang mencairkan uangnya langsung perusahaan. Maka 1 poin itu bernilai harta. Jadi 1 poin tadi itu bernilai harta. Ketika 1 poin itu bernilai harta disebabkan karena pihak perusahaan bertanggung jawab, maka 1 poin itu boleh untuk saya jual. Jadi boleh untuk saya jual. Ketika saya menjual kepada pihak lain tersebut, dan pihak lain tersebut bisa mencairkan poin itu langsung dari perusahaan, maka proses penjualan saya kepada pihak lain tersebut itu disebut dengan istilah khiwalah shahihah. Disebabkan karena objek yang saya jual tadi itu dijamin dan bisa dijadikan sebagai harta. Jadi itu maksud dari syai'in mausuf bin dimah dengan berupa objek berupa utang, terus kemudian utangnya itu bisa dijamin. Akadnya namanya akad khiwalah. Nah, menjadi menjual belikannya termasuk akad be' syai'in mausuf bin dimah. Saya menjual belikan etol yang sudah saya isi misalnya. Berarti etol tersebut masuk syai'in mausuf bin dimah. Saya menjual pulsa. Pulsa itu sudah diketahui nominalnya. Maka pulsa itu bisa juga masuk kelompok syai'in mausuf bin dimah. Tuh. Lanjut, Mas. Gitu aja. Nah, ini syarat-syarat dari barang yang bisa dijual belikan. Jadi syarat-syarat dari barang yang bisa dijual belikan itu pada dasarnya ada yang menyebutnya ada 5, tapi ada juga yang menyebutnya ada 7. Seperti kayak Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam itu menyebutkan ada 7. Nah, seperti kalau yang saya ungkap di sini, ini dari siapa ya? Lupa saya.
Jadi intinya ada beberapa syarat. Yang pertama bahwa barang yang bisa dijual belikan itu harus berupa barang yang suci. Kalau tidak suci, artinya barang tersebut adalah berupa najis atau yang terkena najis, maka barang itu kalau tidak bisa disucikan, jadi kalau tidak bisa disucikan, maka tidak sah untuk dijual belikan. Makanya dalam madhab Syafi'i menurut qaul yang paling ashah, jual beli kotoran ayam itu hukumnya adalah tidak boleh. Disebabkan apa? Disebabkan karena ainun najasahnya itu merupakan barang najis. Jadi kotoran ayam yang menjadi makut alehnya itu merupakan barang najis secara ain. Nah, berikutnya adalah bahwasannya barang yang dijual belikan itu harus bisa diambil manfaatnya. Maksud dari bisa diambil manfaatnya ini adalah manfaatul ain. Artinya begini, kalau misalkan saya menjual sepeda motor, maka yang dimaksud manfaatnya sepeda motor itu adalah bisa dinaiki. Itu namanya manfaatul ain. Jadi bisa dinaikinya itu wajib bisa untuk ditamlik. Jadi wajib untuk bisa ditamlik. Kalau ternyata manfaat dari sepeda motor tadi itu tidak bisa ditamlik, maka namanya bukan akad jual beli. Tetapi menjadi akad apa? Jadi nanti termasuk akad gharar. Termasuk akad gharar. Nanti kita bahas di belakang. Terus yang ketiga, syarat dari barang yang bisa dijual belikan adalah bahwa barang tersebut harus merupakan milik sendiri. Yang berikutnya adalah bahwa barangnya harus bisa diserahkan. Kalau barangnya tidak bisa diserahkan, maka akadnya juga menjadi batal. Akad gharar. Terus kemudian berikutnya adalah barang tersebut harus diketahui kadarnya. Artinya diketahui kadarnya ini ya bisa kadar takaran, timbangan, atau ukuran. Kalau misalkan objeknya itu berupa manfaat, maka manfaat itu harus bisa dibatasi oleh dua hal. Kalau tidak dengan mudah, maka dengan amal. Mudah itu maknanya durasi. Kalau amal itu berarti dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan. Itu kalau objeknya terdiri atas harta manfaat. Tapi nanti akadnya bukan akad jual beli. Akadnya bukan akad jual beli, tapi masuk kelompok akad ijaroh. Jadi kalau misalkan itu dimasukkan dalam kelompok jual beli, aslinya termasuk bek fasid. Kalau objeknya berupa manfaat. Jadi kalau objeknya berupa manfaat, dia termasuk bek fasid. Jual beli anjing itu bagaimana? Secara ainnya itu bukan termasuk ain yang suci. Secara manfaatnya bisa jadi merupakan ain yang suci. Tapi kok ain yang suci, Masya Allah. Secara manfaatnya mungkin bisa dimanfaatkan. Terus kemudian secara milik termasuk bisa jadi milik sendiri. Terus kemudian bisa diserahkan atau tidak, jadi bisa diserahkan. Diketahui kadarnya apa tidak, karena
Karena anjing itu termasuk jenis fisik, berarti kan bisa diketahui kadarnya. Nah, yang terakhir ini buduwis sholah. Buduwis sholah ini merupakan punjer utama. Buduwis sholah ini kalau di dalam akad jual beli tanaman, maka maksud dari buduwis sholah itu jelasnya buah tersebut sudah bisa dipetik. Atau bisa dipastikan bahwa buahnya bisa dipetik. Kalau belum bisa dipastikan bahwa buahnya belum bisa dipetik, maka tidak masuk kelompok buduwis sholah. Kalau pada anjing, maksud buduwis sholah ini apa? Kalau misalkan pada anjing, mungkin faktor terdidiknya. Jadi dibatasi oleh faktor terdidiknya. Artinya, dengan mencermati beberapa syarat yang tadi itu, maka transaksi atau jual beli anjing itu bisa dimaknai sebagai jual beli yang fasid disebabkan karena faktor tidak sucinya. Karena dalam Islam itu ada batasan. Ada batasan bahwa barang yang bisa dimiliki oleh orang Islam itu adalah termasuk barang yang statusnya harus halal, dan yang kedua adalah barangnya harus suci. Barangnya harus suci. Nah, sementara kalau anjing secara ain itu tidak masuk kelompok suci. Dan karena tidak masuk kelompok suci, maka kemudian jual beli anjing menjadi bagaimana? Ya menjadi secara baik bisa dipandang sebagai baik yang fasid. Tapi para ulama kemudian memandang bahwa anjing itu ada manfaat yang diakui oleh syara. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya satu, untuk menjaga tanaman. Jelas di dalam kitab-kitab syara itu dinyatakan dan itu boleh. Terus kemudian anjing yang bisa digunakan untuk berburu. Artinya jelas bahwa syara mengakui manfaatnya anjing. Anjing yang terdidik. Dengan menimbang kuatnya manfaat anjing tersebut secara syara, maka jual beli anjing yang terlatih, bisa disuruh untuk menjaga tanaman, dan ada faktor kemaslahatan terhadap pemiliknya, maka jual beli anjing tersebut ulama ada yang menyatakan hukum kebolehannya. Dengan ulama ada menyatakan hukum kebolehannya. Nah, karena faktor inilah maka kemudian muncul qaul yang ketiga yang menyatakan bahwasannya sebaiknya bukan jual beli anjing, tapi dinamakan saja dengan istilah naqlul yad. Nah, ini yang kemudian membedakan berbagai pembagian jual beli di dalam Islam dengan melihat objek yang diperjualbelikan. Nah, lanjut aja Mas ini Mas. Nah, larangan dalam jual beli sebenarnya ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Intinya bahwasannya di dalam Islam itu memang ada batasan-batasan khusus mengenai jual beli. Allah itu sudah menegaskan bahwasannya Allah itu sudah menetapkan adanya batasan-batasan tersebut. Batasan-batasan itu tidak boleh dilanggar. Kalau terjadi pelanggaran, maka terjadi
terjadi kemaksiatan. Jadi kemaksiatan. Artinya pelakunya menjadi berdosa. Nah, kalau menepati sesuai dengan aturan syarak, maka hal tersebut dipandang sebagai ketaatan. Jadi kemaksiatan lawannya adalah ketaatan. Ini yang menjadi bingkai utama. Sehingga kemudian kalau misalkan kita menimbang antara transaksinya perbankan konvensional dengan perbankan syariah dalam satu sisi, seolah-olah apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional itu memang sebagai seolah-olah legal dan wajar-wajar saja. Mengapa? Karena uang yang segitu besar dipinjam selama 1 tahun. Katakanlah uang itu adalah uang 50 juta. Sementara yang pinjam itu orang yang tidak dikenal sama sekali. Akhirnya kemudian pihak yang dipinjami atau mukridnya atau krediturnya itu mensyaratkan itu sebagai seolah-olah sebagai sebuah kewajaran. Apalagi 12% dalam 1 tahun kan, bunga bank itu biasanya. Jadi seolah-olah dipandang sebagai kewajaran. Karena dipandang sebagai kewajaran inilah terus kemudian didekati oleh para ulama, khususnya ulama dari kalangan Nahdiyin pada muktamar tahun 96 kan tidak salah ya. 92 atau 96 ya. Nah, itu ditetapkan bahwasannya hukum bunga bank itu termasuk ada 3, atau menabung di bank itu ada 3. Ada yang menyatakan bahwasanya hukumnya boleh kalau dipakai untuk produktif, hukumnya haram kalau dipakai untuk konsumtif, terus kemudian yang ketiga adalah syubhat. Nah, menyatakan hukum syubhat ini sebenarnya sesuatu yang lucu sebenarnya itu berita. Soalnya kita belum pernah mendapati dalam tingkatan-tingkatan hukum usul fikih itu dia. Dalam usul fikih. Itu kan kalau nggak wajib ya sunnah. Kalau nggak sunnah ya mubah. Kalau nggak mubah ya makruh. Kalau nggak makruh haram. Nah ini kok ada hukum syubhat? Kan aneh. Sebenarnya. Itu yang kemudian menjadikan beberapa kesan dari para ulama kita memandang bahwa tadi dipandang sebagai wajar-wajar saja. Menurut mereka. Tetapi secara syarak yang namanya kullu qardin jaronaf anil mukridi bahwa riba. Jadi karena adanya pensyaratan itu tadi itu di muka khususnya yang manfaatnya itu kemudian kembali kepada pihak krediturnya, maka hukum ini secara tidak langsung menegaskan bahwa apa yang terjadi dalam dunia perbankan itu, perbankan konvensional, secara syarak adalah termasuk pelanggaran. Nah, jadi ini batas-batas utama dalam muamalah kita. Nah, dalam jual beli pun juga sama. Lanjut aja, Mas. Dalam jual beli pun sama. Larangan dalam jual beli itu adalah pertama memakan harta orang lain. Nah, jadi memakan harta orang lain secara batil. Maksud dari batil ini adalah kalau secara usul fikih itu kullu ma la yajtami'u fihi syartu war ruknu. Sesuatu yang tidak bisa dijamukan antara syarat dan rukunnya, maka termasuk kelompok batil.
Nah, memakan harta secara batil itu juga sama pengertiannya dengan itu. Namanya orang mendapatkan upah itu karena bekerja. Tanpa adanya kerja, tanpa adanya kurva, tanpa adanya produksi, maka tidak ada yang namanya upah. Demikian juga perpindahan harta kepada orang lain meniscayakan juga wajib adanya barang. Barang yang ditransaksikan. Kalau tidak berupa barang, ya harus berupa jasa. Oleh karena itu, dengan berbekal ini, maka kita bisa menjadi mafhum di kalangan, kalau di kalangan ulama itu kemudian mengharamkan atau tidak membolehkan diberlakukannya takzir bil mal atau denda dengan menggunakan harta. Pemberian sanksi dengan harta. Jadi kita bisa menjadi apa? Bisa menjadi mabuk karena faktor ini. Jadi memakan harta orang lain secara batil itu merupakan larangan syara. Oleh karena itu, misalkan dalam MLM atau multi level marketing, di sana ada income pasif. Namanya income pasif itu pendapatan yang didapatkan secara terus-menerus, meskipun pihak yang mendapatkan income tersebut tidak melakukan kerja apapun. Tidak pernah berinvestasi, tidak ada kulfah, tidak ada kerja, tidak ada kinerja. Tahu-tahu dia mendapatkan income secara terus-menerus. Nah, income pasif itu termasuk kelompok harta apa? Ya termasuk bagian dari memakan harta secara batin. Meskipun itu kemudian dinamakan dengan istilah 1 poin misalnya. Atau dinamakan dengan istilah apa yang sering berlaku di MLM. Jadi income pasif itu menjadi haram disebabkan karena ketiadaan barang yang ditransaksikan. Nah, berikutnya adalah terdapat praktek riba. Kan kalau ada pertukaran emas dengan emas, atau perak dengan perak, beras dengan beras, lalu jagung dengan jagung, dan seterusnya, dan jenis. Kalau itu kok terjadi mutafadilan, padahal dari kelompok sejenis, maka termasuk melanggar ketentuan ini. Artinya terjadi riba di sana. Itu terjadi riba. Nah, karena terjadi riba, maka praktek tersebut menjadi praktek yang dilarang oleh syarak. Jadi praktek yang dilarang oleh syarak. Nah, sehingga kemudian dilarang. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalkan barang yang ditukar itu yang satu bagus, yang satu buruk? Kalau sama-sama beras 1 kilo ditukar dengan beras 1 kilo, tapi salah satunya rodiah, kan pihak yang berasnya bagus seolah-olah kan rugi. Jadi kalau misalkan tidak secara mutafadilan, jadi secara tidak mutafadilan, maka nanti pihak yang berasnya bagus. Nah, bagaimana solusi atau solusi jalan keluarnya? Nah, solusi jalan keluarnya adalah dengan adanya instrumen berupa harga.
ketiadaan instrumen berupa harga itu menjadikan transaksi pertukaran antara barang ribawi sejenis tersebut itu dihukumi sebagai bah kalau terjadi secara mutafadilan. Ribanya namanya riba apa? Riba al-fadli. Dasarnya apa? Dasarnya adalah nas. Makanya pertukaran beras bagus dengan beras buruk secara mutafadilan itu dilarang. Dilarang itu disebabkan karena apa? Disebabkan adalah karena nas. Begitu. Jadi memang kalau dipikir menurut sisi kewajaran akal saja, maka seolah-olah mutafadilan tadi itu menjadi sesuatu yang kayak dibolehkan. Itu artinya tidak senantiasa sesuatu yang cocok dengan rasio itu bisa diikuti. Jadi ada standar nas yang harus kita ikuti. Ini perbedaan antara transaksi ekonomi dalam Islam, khususnya transaksi jual beli dalam Islam, dibandingkan dengan transaksi di luar. Artinya transaksi di dalam Islam itu ada sisi taat budinya. Sementara transaksi di luar Islam itu hanya ta'akuli saja. Ini salah satu yang nanti bisa kita kembangkan untuk transaksi-transaksi yang lain. Terus berikutnya adalah sengaja berlaku doror dan idlor. Ini termasuk contoh dari money game. Money game itu sebenarnya kalau dilihat dari awal-awal kemunculan money game, khususnya di Indonesia, itu kan seringkali dialamatkan dengan alasan untuk melakukan ta'awun atau tolong-menolong antar sesama. Kan begitu. Tapi di sini kita menjadi ragu. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena money game itu ternyata tidak ada barang. Jadi tidak ada barang yang menjadi perantara. Karena tidak ada barang yang menjadi perantara, terus kemudian hanya store uang saja, dan pekerjaannya hanya mencari anggota saja, maka money game itu yang tadi dialamatkan sebagai ta'awun, itu menjadi batal. Meskipun alasan utamanya adalah ta'awun. Kenapa? Karena pada akhirnya itu mencari anggota adalah merupakan pekerjaan. Objek pekerjaannya itu hanya mencari anggota saja. Sehingga kemudian selain daripada ketiadaan instrumen yang menengahi, yaitu berupa adanya barang yang bisa ditransaksikan tersebut, maka dari sisi kerugian yang ditimbulkan adalah lebih banyak terjadi pada faktor anggota yang direkrut. Disebabkan anggota tersebut harus setor uang dan kemudian mencari anggota lain. Artinya pihak inisiator money game ini memang sengaja untuk berlaku idror kepada pihak lain. Nah, ini pada money game. Kemudian pada MLM, misalkan kayak eco racing. Dalam eco racing itu di sana pihak yang ikut dalam skema pemasarannya eco racing dengan cara membeli ada barangnya, yaitu berupa eco racing sendiri. Ya, jadi misalkan ada eco farming atau eco apalah, hal yang semacam itu.
tapi disertai dengan keharusan mencari anggota. Sementara barangnya tersebut, barang yang diperjualbelikan, itu tidak menunjukkan manfaat. Kan kayak yang penghemat bahan bakar. 1 tablet katanya bisa membuat bensin 1 liter setara dengan 4 liter. Betul ya? 1 liter setara dengan 2 liter. Soalnya penghematan katanya sampai 50%. Kalau sampai 50% itu kan berarti 1 liter setara dengan 2 liter. Tapi dalam faktanya, ternyata tablet tersebut tidak bisa menghemat yang segitu. Nah, artinya apa? Artinya terjadi goror. Terjadi goror. Dan terus kalau terjadi goror, nah fokus utamanya itu apa? Fokus utamanya ya aslinya adalah setor uang tadi, terus kemudian pekerjaan mencari anggota. Sementara barangnya itu adalah berfungsi sebagai pengelabuan. Nah, seperti inilah yang kemudian disebut dengan istilah ighra. Ighra dan termasuk kalau terjadi ighra berarti di dalamnya pasti terjadi yang namanya idror dan seterusnya. Nah, dan kemudian yang lain misalkan jahalah. Kalau jahalah itu kan tidak diketahui berapa harganya, tidak diketahui barangnya, tidak diketahui jatuh temponya. Misalkan ribal yat itu kan disebabkan karena harga tutup dari transaksi ribawi itu tidak diketahui sama sekali. Misalkan saya membeli emas, tapi saya tidak punya uang cash secara langsung. Emas yang saya beli adalah 1 kilogram. Karena uang yang saya miliki adalah mampu untuk membeli 1 on. Hanya membeli 1 on. Apakah boleh saya membeli emas yang 1 kilogram tadi itu dengan jalan saya menyerahkan uang dulu sebesar 1 on. Tata caranya ya sesuai dengan syarat dan rukun pertukaran barang ribawi tadi. Syaratnya adalah wajib takobut dan wajib hulul. Takobut itu artinya bisa serah terima antara harga dan barang, sementara untuk harganya itu bisa diserahkan secara qabdu urfi. Pakai qabdu urfi. Terus kemudian hululnya juga harus diketahui. Masa jatuh temponya itu harus diketahui. Nah, sehingga misalkan kalau barang itu misalkan katakanlah emas 1 kilogram. Saya beli dengan harga 10 juta. 10 juta. Terus kemudian yang saya serahkan sekarang masih 1 juta. Saya 9 juta saya cicil sebanyak misalkan 10 kali. Karena sudah diketahui harganya secara umum tadi, harga putusnya, maka hukumnya menjadi boleh. Jadi hukumnya itu menjadi diperbolehkan dan akadnya termasuk apa ya? Ya transaksinya menjadi taksib. Apakah itu termasuk kelompok riba nasiah? Tidak. Riba nasiah tidak seperti itu.
Jadi riba nasi'ah itu adalah riba yang terjadi ketika sudah tutup. Jadi misalkan katakanlah saya membeli emas 1 kilogram. Selama 1 tahun harganya 10 juta. Kemudian di akhir itu terjadi transaksi lagi. Terjadi transaksi harga yang 10 juta yang belum saya lunasi tadi, itu ditawar dengan harga yang baru. Menjadi misalkan 12 juta, terus masa angsurannya menjadi 2 tahun. Ini seolah-olah dan bidain. Utang yang lama dibeli dengan utang yang baru. Nah, dan bidain yang semacam ini adalah jelas dilarang. Dan bidain inilah yang dimaksud dengan istilah riba nasi'ah yang tadi. Jadi jelas ya. Jadi jahalah itu bisa masuk dalam kelompok harga tutupnya tidak diketahui. Barangnya juga tidak diketahui. Jadi misalkan saya bawa emas 1 kilo, tapi ternyata kemudian harganya tidak jelas. Pokoknya saya tiba-tiba mencicil, ini 1 bulannya cicilannya 1 juta. Tapi harga tutupnya berapa? Tidak diketahui. Sampai kemudian 1 tahun, terus kemudian kalau belum lunas, terus kemudian masih terus mencicil lagi 1 juta. Nah itu yang termasuk jenis kelompok riba liat yang dilarang dalam cara. Soalnya riba itu kan asal-asalnya itu adalah masuk dalam kelompok riba qardi. Riba qardi dan riba fadli. Artinya terjadi kelebihan di salah satu barang yang ditukarkan. Riba qardi itu riba utang. Jadi, utang sebenarnya itu adalah masuk kelompok B kan. Jadi utang itu sejatinya itu kelompok B. Kenapa? Karena barang yang diserahkan itu berbeda dengan barang yang akan diterima kemudian. Artinya di situ terjadi akad muawadhah, pertukaran. Cuma pertukarannya disertai dengan tempo. Nah, dengan bekal ini, maka transaksi tempo itu pada dasarnya boleh. Dengan mengaca pada qardi tadi. Jadi mengaca pada qardi tadi. Jadi dasarnya adalah boleh. Dengan catatan satu, tidak boleh ada kelebihan sesuai dengan jenis barang yang dipertukarkan tadi. Atau misilnya barang tadi itu ya. Setara itu yang timbangan yang sama. Kalau emas 1 kilogram berarti kan kembalinya harus emas 1 kilogram. Dan seterusnya. Ini sebenarnya masih banyak lagi. Ya, lanjut aja Mas. Sudah 8:30. Lanjut aja Mas. Nah, jadi karena menimbang akad jual beli itu harus tidak ada jahalah, harganya harus maklum, terus kemudian apalagi ya, barangnya juga harus jelas. Maka di dalam jual beli itu juga terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah adanya sigoh. Sigohnya ini harus terdiri atas bahasa atau isyarah. Bagaimana dulu sudah pernah kita jelaskan.
Kemudian ada muta'akiden. Muta'akidennya wajib manusia. Artinya kalau kita bertransaksi dengan bukan manusia, maka transaksinya itu tidak sah. Dihukumi sebagai apa? Dihukumi sebagai pencuri. Seperti yang dulu sudah pernah kita contohkan tentang transaksi dengan mesin ATM. Artinya kalau kita transaksi dengan mesin ATM-nya saja, maka namanya pencurian. Tetapi kalau kita transaksi dengan adminnya ATM, maka transaksi itu menjadi sah. Jual beli minuman di pelabuhan atau di bandara, misalkan. Jual beli itu hukumnya adalah sah. Disebabkan karena transaksinya itu dilakukan dengan pihak admin. Tapi kalau transaksinya dengan almarinya, almari makanan dan minuman di situ, maka hukumnya menjadi tidak sah. Ini yang penting untuk kita catat. Transaksinya anak kecil itu bagaimana? Transaksinya anak kecil itu hukumnya adalah kalau dipandang dari sisi anak kecilnya yang belum memenuhi syarat sebagai muta'akiden, maka pada dasarnya transaksi dengan anak kecil itu transaksi yang tidak sah. Cuma di situ kemudian perlu ditakdir. Perlu ditakdir, yaitu kadang namanya anak itu akalnya sudah berkembang. Nah, di situ kemudian ditakdir. Untuk yang anak yang sudah berkembang tadi itu masih diperbolehkan. Asalkan transaksinya itu tidak melibatkan harta yang banyak. Terus yang kedua, ada kafilnya. Ada kafil dari si anak yang melakukan transaksi tadi. Nah, kalau tidak ada kafil, maka transaksinya juga menjadi tidak sah secara hukman. Jadi secara hukman. Nah, terus transaksinya itu sahnya menjadi secara apa? Karena ada qaul yang menyatakan bahwasannya al-hakimu waliyyu man la waliyalahu, maka walinya anak kecil itu adalah hakim. Jadi secara hukum sahnya itu juga disebabkan karena hakim. Terus kemudian mabiknya dan sama, ada mabik, ada saman, dan ditambah yang terakhir ini. Tapi yang di terakhir ini termasuk yang mukhtalaf. Karena apa? Karena beberapa ulama itu tidak memasukkannya adalah sebagai bagian dari rukun jual beli. Jadi masuk dalam kelompok syarat jual beli. Kalau dalam madhab Hanafi itu hanya sigoh saja. Sementara untuk muta'akiden dan mabik atau samannya itu sudah otomatis include dalam sigoh. Jadi hanya memandang jumlahnya satu. Lanjut aja, Mas. Nah, ini salam. Sesuai dengan tadi itu, kita sudah memandang ada risiko-risiko dari akad muamalah, khususnya jual beli. Bahwasanya jual beli itu harus maklum, baik harga maupun barang. Maka dalam hal ini ada beberapa akad yang termasuk diperselisihkan. Tetapi untuk akad salam, jadi untuk akad salam ini secara jumhur ulama
itu menyatakan sebagai sah. Tapi menurut Indal Aksarin itu menyatakan sebagai tidak sah. Menurut jumhur ulama, sahnya akad salam itu disebabkan karena darurah lil hajah. Sebab masyarakat memang butuh untuk transaksi itu. Sementara menurut Indal Aksarin menyatakan tidak sah disebabkan karena objek yang dijual belikan itu tidak ada di tempat. Penjualnya juga tidak ada tempat. Artinya ada gharar di sana. Nah, oleh karena itulah maka ada ketentuan yang berlaku di dalam akad salam. Akad salam itu pertama didahului oleh penyerahan harga harus di muka, terus kemudian barangnya menyusul kemudian, terus kemudian tapi barangnya itu harus ditunjukkan cirinya, nanti di belakang ada. Terus kemudian ciri dari akad salam ini adalah keberadaan barang itu sudah ada saat akad sudah terjadi. Artinya barangnya itu sudah dicetak. Lain halnya dengan akad istisna. Akad istisna ini barangnya itu belum dicetak. Tetapi spesifikasinya sudah ditunjukkan. Kalau akad ini tidak dibolehkan, maka masyarakat juga bingung. Masyarakat juga menjadi berat. Oleh karena itu, akad istisna ini juga dibolehkan, tetapi berbeda penempatannya. Kalau di dalam madhab Syafi'i, akad istisna ini termasuk kelompok akad ijarah. Tapi kalau dalam madhab Hanafi, akad istisna ini masuk kelompok akad be'. Dan kita umumnya juga menyebutnya sebagai akad inden. Ini perbedaan-perbedaannya. Nah, dari akad salam dan akad istisna ini, keduanya dibolehkan tapi dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya satu, wajib boleh khiyar. Artinya bagaimana? Ketika barang itu sudah sampai kepada pembelinya, maka pembeli itu ridho atau tidak dengan barang yang sudah ada di tangannya. Kalau misalkan kok tidak ridho, maka dia harus bisa mengembalikan. Ini yang termasuk syarat yang menyertai sahnya akad salam dan akad istisna. Lanjut aja, Mas. Jadi poin-poin penting dari akad istisna ini ya. Jadi penyerahan ruksul mal di awal ini juga termasuk berlaku pada akad salam. Ya, jadi penyerahan ruksul malnya atau uangnya itu sudah diserahkan di awal duluan. Terus kemudian wajib imkan taslim, barangnya itu bisa diserahkan, maksudnya barang yang diakati. Terus kemudian imkanul qabdi, barangnya itu bisa diterima, ya, bisa diterima oleh pihak yang memesan. Terus kemudian juga diketahui kapan kira-kira jatuh temponya. Termasuk juga tempat penyerahannya juga wajib diketahui. Ini termasuk bagian dari pembatasan-pembatasan yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan qarinah yang sudah ada. Terus yang terakhir adalah tidak ada gharar kedua. Ketiadaan barang di awal tadi itu sudah dipandang
termasuk jahalah. Jahalah atau ketidakmakluman terhadap barang secara langsung. Artinya di sana sudah ada gharar. Gharar yang satu ini tidak boleh disertai dengan adanya gharar yang kedua. Gharar yang kedua itu kemungkinan terjadinya kapan? Yaitu pada saat penerimaan barang. Ghararnya dalam hal apa? Atau spekulasinya dalam hal apa? Ya dalam hal barang itu sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan pesanan. Berarti gambling. Jadi di situ terjadi gambling. Nah, gambling tadi itu bisa disahihkan dengan ketentuan adanya. Jadi dengan ketentuan adanya khiyar. Lanjut, Mas. Ini termasuk ketentuan yang berlaku pada akad salam. Langsung lanjut aja, Mas. Nah, ini kita langsung masuk pada hikmahnya akad jual beli yang terdapat dalam fikih turos, ya. Begitu. Dan bahwasanya yang pertama adalah akad dasar jual beli itu adalah akad amanah. Sebagaimana tadi pertukaran antara dua barang ribawi yang sejenis itu wajib tamatsul. Tandanya bahwasanya yang dijaga itu adalah praktek amanahnya. Karena akad salam, akad jual beli halan atau jual beli secara tempo, pertukaran baik barang ribawi sejenis atau tidak sejenis itu juga termasuk bagian dari akad pertukaran yang sifatnya adalah berbasis akad amanah, maka ada ketentuan-ketentuan dasar yang dijaga di dalam syara'. Nah, puncak dari sahnya akad jual beli adalah ridhonya pembeli. Makanya kemudian berlaku yang namanya adanya khiyar. Terus kemudian asal dari keuntungan jual beli adalah diambil dari jalan tawar-menawar. Artinya keuntungan karena akadnya berbasis amanah. Jadi karena akadnya tadi jual belinya adalah berbasis amanah, maka keuntungan dasar dari akad jual beli itu pada dasarnya adalah akad be' murabahah atau be' amanah atau juga be' musawamah. Jadi tiga hal ini. Jadi aslinya kan kalau misalkan jual beli barang yang non ribawi katakanlah. Buku ini saya beli harganya 100. Sampean mau beri untung saya berapa? Aslinya kan begitu prakteknya jual beli. Disebabkan karena akadnya adalah akad amanah. Jadi itu. Nah, atau juga modelnya begini. Saya membeli buku ini harganya 100. Ya, harganya 100. Terus berhubung buku ini sudah saya gunakan, maka saya jual ke kamu harganya 90. Jadi ada selisih 10. Nah, ada selisih 10 semacam ini. Nah, akad yang semacam ini termasuk juga bagian dari akad amanah. Termasuk bagian dari akad amanah. Jadi akan banyak untuk pembahasan masalah penentuan laba ini di belakang hari insya Allah. Terus kemudian adanya tawar-menawar ini selanjutnya melahirkan akad yang namanya be' murabahah dan seterusnya. Be' musawamah, be' murabahah, be' amanah. Lanjut, Mas.
Oh iya, ini benar. Dan sebelumnya, Mas. Untuk yang ketiga ini, ini berarti ini kesimpulan terakhir, Mas Dimas. Dan untuk yang ketiga ini, bahwasanya jual beli itu hanya berlaku pada objek barang. Kalau objeknya bukan barang, maka nama transaksinya adalah bukan transaksi jual beli. Jadi yang harus kita garis utamai kalau kita itu sedang mempelajari fikih. Jadi kalau misalkan listrik itu tampak atau tidak? Karena listrik itu tidak tampak, tidak bisa dipegang, maka transaksi listrik itu bukan termasuk transaksi jual beli. Tetapi transaksi apa? Transaksi ibadah. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana kelompok transaksi jual beli, mana yang bukan kelompok transaksi jual beli. Mungkin sementara untuk ini dulu, Mas. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap pakai. Mungkin kalau di antara teman-teman yang udah ada pertanyaan, langsung aja. Ini udah ada, udah masuk nih. Ini saya mungkin bacakan ya pakai. Untuk batasan menyembunyikan aib dalam bayi, apakah berarti harus dijelaskan di awal bahwa barang A memiliki kekurangan 1, 2, dan seterusnya? Karena umumnya produk juga hanya menampilkan nilai-nilai keunggulan saja. Itu bagaimana? Maksudnya apakah harus apakah berarti dalam fikih harusnya benar-benar terbuka begitu, kelebihan, kekurangan? Udah? Ya, hanya aja. Ya ini dulu Pak ya. Nah, untuk aib itu memang harus diberitahukan sejak awal. Kalau memang aibnya itu sifatnya hissi dan tampak, serta umumnya masyarakat itu menyatakan bahwa itu adalah aib. Kan aib itu terdapat pada kain yang dijual. Maka aib itu harus diberitahukan. Misalkan karena lubang, maka aib itu harus diberitahukan. Tetapi kalau aib itu yang bersifat bukan hissi yang tampak dan berupa ain musyahadah, maka lubang yang jelas tampak itu kan berarti jelas ain. Nah, kalau aib yang tidak berupa hal-hal yang semacam itu tadi, maka nggak perlu disampaikan. Nanti kalau wajib disampaikan, orang jual beli barang second maka harus memberitahukan semua kelemahan dari barang secondnya itu. Repot malah. Ya, misalkan saya jual beli HP, nanti saya kelemahannya apa, kan saya harus jadinya memberitahukan semua pada pihak pembelinya. Kan tentu tidak. Nah, itu sebabnya maka untuk transaksi barang yang ada aibnya tadi itu kadang-kala tidak harus diberitahukan semuanya, tetapi kalau aib itu atau aib itu berupa aib yang sifatnya fisik dan mengurangi nilai barang, maka wajib untuk diberitahukan. Nah, kalau disembunyikan justru malah kitmanul aib. Itu Masnya. Kalau ya istilahnya kalau spek kalau barang-barang tertentu kan kayak handphone mungkin ada kelebihannya ini, kekurangannya ini. Artinya kalau handphone itu kan biasanya ditentukan berdasarkan RAM, berdasarkan prosesornya dan lain sebagainya. Itu kan umumnya diberitahukan di
dijual beli online. Hasilnya kan gitu. Dan itu memang harus diberitahukan kalau memang dijual beli. Itu jual beli online. Tapi kalau secara langsung, ya tentu tidak. Mungkin khiarnya, khiar dari pihak yang membeli dengan memperhatikan barangnya, memperhatikan spek yang terdapat dalam bungkusnya. Soalnya kalau saya biasanya kalau beli HP biasanya yang diperhatikan speknya dulu. Jadi spek-spek yang diberitahukan itu harus berupa spek-spek yang kalau barang itu tidak bisa dibuka secara langsung kan. Kalau umumnya kita kalau beli HP kan biasanya HP-nya ada dalam box. Nah, kadang juga tidak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka segelnya. Karena nggak boleh dibuka segelnya, maka wajib untuk memberitahukan aibnya. Tetapi karena kalau tidak ada segelnya, maka bisa jadi untuk tidak diberitahukan kalau memang sifatnya sudah menjadi uruf. Kan saya transaksi jual beli second, barang second, umumnya kan tidak diberitahukan. Ya, sudah pasti tidak ada misalnya segel atau mungkin istilahnya kan kalau barang second mungkin bungkusnya ada tapi ada barang kan biasanya ada fitur ini ya kayak headset kayak mungkin ya betul seperti itu ya pakai mungkin dulu monggo yang lain ya. Itu ada yang tanya juga Mas Syarafuddin Firdaus persoalan bunga ini di bunga bank syariah juga ada bunga ya, cuma istilahnya bukan bunga. Ini mungkin udah nggak tahu masuk ya, monggo pakai Pak mau dijawab tidak yang perbedaan dengan saya mau buka kok nggak ngaruh. Kenapa? Masuk. Saya mau buka kok nggak masuk. Maksudnya? Oke. Bentar. Ini mau buka masuk ke bagian settingnya itu. Oh iya. Nah ini baru masuk ini. Oh iya. Salah. Ini ya, pertama tadi ada dari Syarafuddin Firdaus ada persoalan yang ini istilah perbedaan bunga di bank syariah dan bank konvensional bahasanya tapi bahasanya bukan bunga kalau di bank syariah. Sama dari Zain ini soal ini pakai soal booking fee. Nah itu statusnya apa itu pakai akad ininya? Kalau biasanya kalau orang mau beli sekarang kalau mau pengajuan KPR kan ada booking fee sekian gitu. Nah beberapa ada yang sifatnya ada yang regulasinya uangnya balik kalau gagal, ada juga yang nggak balik kan? Ya ada juga yang kalau pengajuan KPR gagal tidak balik gitu. Nah, itu untuk yang masalah bunga dulu. Apakah di bank syariah juga ada bunga? Kalau di bank syariah itu bukan bunga. Jadi istilahnya itu ada transaksi jual belinya. Di transaksi misalnya ada objek barang yang menjadi perantara. Misalkan saya membutuhkan uang 12 juta. Terus kemudian saya membawa sepeda motor. Sepeda motor saya jual kepada bank syariah. Terus kemudian saya jual ke bank syariah itu dibeli oleh bank syariah itu secara kontan. Nah, kemudian setelah beberapa waktu oleh bank syariah itu kemudian barangnya itu dijual lagi ke saya.
transaksi seperti ini dikenal dengan istilah bai'ul inah. Dikenal dengan istilah bai'ul inah. Jadi transaksi inah. Menurut 3 ulama madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali, bai'ul inah ini dihukumi sebagai khilah muharrama, rekayasa untuk menghindari riba. Makanya kemudian banyak orang yang juga kemudian membaca bahwa transaksinya yang dilakukan oleh bank syariah itu termasuk transaksi riba, dianggap sama dengan bunga. Soalnya memang sejak di dulunya memang sudah muktabar. Jadi bai'ul inah itu memang sejak dulu itu sudah diperselisih. Dan yang membolehkan bai'ul inah itu secara tegas ada di madhab Syafi'i. Nah, karena adanya legalitas dari madhab Syafi'i ini, kita tidak bisa kemudian memutuskan bahwasannya apa yang dilakukan oleh bank syariah itu sebagai transaksi bunga. Karena ada legalitas caranya. Nah, lain halnya dengan yang terjadi di bank konvensional. Makanya di bank konvensional tadi kan saya sebutkan bahwasannya dalam pandangan Jamiah Nahdlatul Ulama pada muktamar tahun 96, yang muktamar Lampung pokoknya. Muktamar itu kan diputuskan. Kenapa? Muktamar yang di? Muktamar di Lampung. Insyaallah. Oh. Munas sama muktamar ya? Saya kan lupa. Nah, itu kan di sana kan diputuskan bahwasannya di Munas ya, betul ya. Nah di Munas di Lampung itu diputuskan bahwasanya transaksi dengan bank konvensional itu hukumnya kan ada 3. Boleh kalau untuk produktif, berarti akadnya termasuk akad mudharabah. Yang kedua, haram kalau untuk konsumtif, berarti kan kalau untuk konsumtif kan memang uangnya sengaja untuk dikonsumsi, tidak digunakan untuk produksi. Artinya kalau tidak digunakan untuk produksi, hanya untuk konsumsi saja, akad yang berlaku antara nasabah dengan pihak perbankan itu murni menjadi akad qard. Sehingga kemudian pemberian manfaat dari pihak nasabah kepada perbankan itu yang menjadi kulu qardin jarun naf'an, kulu qardin jarun naf'an bil muqrid bahwa riba masuk dalam unsur kategori. Tapi kalau untuk yang subhat, nah ini yang membingungkan. Soalnya kadang-kadang orang yang pinjam di bank, orang pinjam di bank itu kan kadang-kadang tidak hanya untuk produksi saja, tapi juga untuk dimakan juga. Akhirnya nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ini masuk kelompok produksi, apa masuk konsumsi. Ini akhirnya menjadi, makanya kemudian kok dinamakan dengan hukumnya syubhat. Menurut Jamiah Nahdlatul Ulama itu sebenarnya sesuatu yang unik. Dari segi strata hukum itu nggak pernah ada namanya syubhat. Tapi kok di NU itu, di Munas itu kok ada keputusan syubhat, itu sesuatu yang unik. Berarti KPR KPR rumah, tapi kalau dia misalnya rumahnya ya dipakai tinggal, dipakai produksi, malah membingungkan kayak secara hukum ininya. Dasarnya kalau KPR itu transaksinya bukan seperti kayak transaksi
antara nasabah dengan perbankan. Mm-mm. Transaksinya itu murni transaksi jual beli. Kalau tidak transaksi jual beli secara langsung dengan pihak developer, maka transaksinya adalah transaksi secara leasing. Artinya kalau transaksi leasing itu berarti ada praktek tiwalan. Transaksi asalnya dengan antara nasabah dengan developer, tetapi transaksi berikutnya beralih dari nasabah kepada pihak perbankan atau kepada pihak finance. Itu jadi ada perbedaan. Perbedaannya ada akad jual beli. Jadi kalau misalkan kok dipandang di sana ada riba atau tidak, maka tergantung pada ada harga tutupnya atau tidak. Misalkan dalam KPR itu harga tutupnya adalah 100 juta. Harga tutup maksudnya harga cash apa gimana? Harga jadi. Hah? Gimana? Harga tutup itu harga jadi. Harga jadi saat akad. Tapi kan dia menanggung suku bunga. Jadi bukan harga final istilahnya. Jadi harga finalnya. Harga finalnya saat akad itu harus jelas. Misalkan rumah itu harganya 100 juta. Yang dicicil selama 1 tahun atau 3 tahun misalnya. Dengan cicilan per bulannya sekian-sekian. Pokoknya nominal akhirnya itu adalah 100 juta. Maka kalau diketahui dengan pasti harga tutupnya adalah 100 juta ini, maka itu tidak disebut sebagai riba. Yang tidak diketahui sehingga kemudian menjadikan praktek tersebut menjadi riba, itu ketika ditetapkan bunga, misalkan katakanlah bunganya adalah 1%, 1% per bulannya. Berapa kalau 100 juta dengan 1% per bulan? 100.000, 1 juta dong. 100.000. 100.000. 1 juta. 1 juta. 100 juta. 100 juta ya berarti ya 1 juta 1%-nya. 1 juta. Nah, kalau misalkan ditetapkan bunganya kok 1% itu 1 juta. Terus kemudian sampai dengan 1 tahun itu berarti ada tambahan 12 juta. Maka tambahan itu bisa masuk kelompok riba. Kalau itu dijadikan sebagai tambahan dari harga final. Jadi harga yang disepakati saat diakad. Paham ya? Paham. Terus bagaimana dengan DP? DP ini secara 3 madhab. Jadi menurut Hanafiyah, menurut Malikiyah, menurut Syafi'iyah, hukumnya adalah haram. Kalau misalkan ada pembatalan akad, maka DP itu harus kembali kepada pihak yang membeli. Sebab apa? Kalau tidak kembali, ya sebab faktor itu menjadi pendapatan yang tidak ada imbalnya, tidak ada iwatnya bagi pihak yang menjual. Jadi karena tidak ada iwatnya tadi itu atau gantinya, maka DP itu dipandang sebagai memakan harta orang lain secara batil. Nah, beda lagi dengan di madhab Hambali. Misalkan di kitab Al-Mughni di sana, oleh Ibnu Qudamah. Di sana itu dinyatakan secara tegas
bahwa DP itu adalah boleh. Mengapa? Karena dengan adanya DP itu, pihak yang memiliki barang itu tidak berani menjual kepada pihak lain. Dan masa tunggunya itu dihargai dalam madhab Hambali. Jadi masa tunggu dari pemilik barang itu tetap dihargai. Ini kok nggak enak, Mas? Ya, kok agak jadi tadi, jadi menurut madhab Hambali DP itu diperbolehkan. Sebagaimana ini juga dipraktekkan dalam trading modern. Itu ada trading opsi. Jadi trading opsi ini kalau menurut ulama Timur Tengah itu sering disebut dengan istilah khiyarot. Jadi khiyarot itu diperbolehkan disebabkan karena ada masa penunggu. Jadi ada masa tunggunya tadi yang menyebabkan orang menjadi atau pemilik barang menjadi tidak berani untuk menjual kepada pihak lain. Mungkin itu dulu, Mas ya. Ada lagi yang lain. Oke, berat. Saya masih boleh nanya, Oke. Masih ada waktu. Ya satu penanya aja, Mas. Saya tadi ya. Yang masih soal KPR, pakai. Kan modelnya kalau kita sudah jadi itu kan ada harganya. Iya, tadi yang istilahnya Pak ya, istilahnya harga tutup ya. Ya. Nah, misalnya kalau cash itu 275 juta atau 300 juta contoh Pak. Nah kalau dicicil nanti kan ada pilihan-pilihan bank-banknya, beberapa bank. Nah, nanti biasanya kan rata-rata modelnya 2 tahun flat misalnya gitu. Nah, nanti tahun ketiga, keempat, kelima seterusnya ada pertambahan bunga, tapi dia pakainya range biasanya sekian persen sampai sekian persen. Nah, itu tetap bisa kalau pakai perspektif Vicky masih bisa tetap disebut riba ya? Iya, kalau jadi terjadinya transaksi baru. Kalau secara fikih Syafi'iyah itu seolah-olah terjadi praktek back-den bid-den. Jadi skema cicilan lama dibeli dengan skema cicilan baru. Jadi seolah-olah seperti itu. Jadi misalkan skema cicilan lamanya harga tutupnya adalah 100 juta. Skema cicilan baru harga tutupnya menjadi 120 juta. Berarti skema lama 100 juta itu dibeli dengan skema baru seharga 120 juta. Seolah-olah itu. Makanya kemudian disebut dengan istilah transaksi back-den bid-den. Nah, transaksi back-den bid-den seperti ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Kalau itu terjadi pada transaksi barang ribawi, maka termasuk riba. Dan kalau transaksi itu melibatkan barang ribawi, termasuk riba. Misalkan tadi seperti uang tadi. Ini kan yang uang 100 juta dibeli dengan uang 120 juta. Seolah-olah seperti itu. Ya gitu Mas ya. Mungkin ini tadi sudah seperti yang disepakati tadi. Booking fee ini, kalau booking fee ini sudah kita jawab. Gimana? Kita jawab dengan DP tadi. Oh iya, booking fee ya. Ya mungkin kita cukupkan dulu sesi pada kesempatan kali ini karena sudah sesuai dengan yang biasa kita laksanakan sampai jam 9 malam. 5. Ini sudah lewat ya sesuai dengan ini. Ya. 5 menit. Untuk malam Jumat depan kita
dalami yang mana? Kita dalami yang dijual beli ini atau yang ijarah? Ini masih ada terusannya ya Pak? Oke, boleh deh luas jual beli, sepertinya kan masih luas ya Pak? Sangat luas sekali. Saya saja bingung merangkum. Bingung merangkum. Sangat luas sekali. Dah. Nggak apa-apa Oke, kalau besok masih jual beli lagi, nanti kita teruskan minggu depan. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat Pak Kiai Samsudin sudah berkenan mengisi setiap hari Kamis. Mudah-mudahan kita masih istiqomah rutin setiap ketemu setiap hari Kamis, setiap Kamis depan jam 7 malam ya. Oke, sekian teman-teman. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya Pak Kiai. Saya live ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.